Korea Selatan tengah menyiapkan pasukan militer untuk antisipasi rencana serangan propaganda Korea Utara. Seperti diketahui, hubungan politik Korea Selatan dan Korea Utara terus memanas. Namun, diam-diam Korea Utara juga bergerak. Diberitakan Kontan, militer Korsel melihat dua moncong artileri korup dalam keadaan terbuka dan mengarah ke Korsel. Hal itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perang, meski tak ada rincian artileri jenis apa yang dimaksud. Akan tetapi, pihak Korea Selatan tak terlalu ambil pusing. Menurut sumber Yonhap di pemerintahan Korea Selatan, moncong artileri korup terbiasa dibuka dan ditutup. Alih-alih bersiap perang, hal itu bisa saja dilakukan untuk merawat artileri. Menurutnya, buka tutup moncong artileri bisa dilakukan untuk menghilangkan kelembaban. Tapi, moncong artileri itu adalah kegiatan yang sering dibuka dan ditutup oleh militer Korea Utara. Ada kemungkinan moncong terbuka untuk menghilangkan kelembaban atau untuk pekerjaan ventilasi, ujar sumber yang tak disebutkan namanya itu. Pergerakan militer Korea Utara tak berhenti di situ. Kim Jong-un mengirim tentara dalam kelompok kecil ke pos-pos penjagaan yang ada di zona demilitarisasi. Mereka melakukan pembersihan semak-semak dan pemeliharaan jalan di perbatasan. Pos penjagaan dan kotak pengintaian jelas merupakan fasilitas untuk keperluan militer, kata sumber itu, Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020. Meski demikian, Korea Selatan tetap melakukan pengawasan. Jadi, wajar kalau ada gerakan militer di balik itu, pengiriman tentara untuk pembersihan semak-semak. Tapi, kami terus mengawasi mereka. Banyak pihak menilai, aksi militer korup tampaknya bertujuan untuk merebut kembali perhatian pemerintah AS yang belakangan terganggu oleh masalah dalam negeri. Melansir Reuters, Korea Utara meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasan pekan lalu, dan menyatakan diakhirinya dialog dengan Korea Selatan dan mengancam aksi militer. Setelah 3 pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un gagal menghasilkan kesepakatan denuklirisasi, perhatian Presiden AS Donald Trump beralih ke tempat lain, termasuk epidemi virus corona, protes anti-rasisme dan pemilihan presiden November. Bagaimanapun, menghadapi konsekuensi nyata dunia atas perundingan yang gagal itu, di mana ekonomi Korea Utara yang terkena sanksi semakin terpukul oleh penguncian perbatasan yang diberlakukan untuk mencegah wabah virus corona. Kondisi ini berpotensi mengancam basis dukungannya di antara para elit dan militer. Analis mengatakan, salah satu tujuan Kim dalam menyerang sekutu AS Korea Selatan adalah untuk mengingatkan Washington tentang masalah yang belum terselesaikan dengan Korea Utara. Trump dapat merasakan kebutuhan untuk berbicara dengan Korea Utara untuk mengelola situasi untuk saat ini, dan secara terbuka mengklaim bahwa ia telah menangkal kemungkinan provokasi militer yang mengancam Kim, kata Chang Ho-jin, mantan sekretaris kebijakan luar negeri Presiden Korea Selatan. Dengan meningkatkan ketegangan antar Korea, Korea Utara juga bisa berharap Korea Selatan akan mendorong lebih keras untuk mendapatkan pembebasan sanksi untuk proyek-proyek ekonomi bersama yang sejauh ini sulit dipahami. Sumber diplomatik di Seoul mengatakan, para pejabat AS, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Biegun yang telah memimpin negosiasi dengan Korea Utara, bersedia melakukan upaya terakhir, sebelum pemilihan AS. Ada kegelisahan di antara mereka bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja di paruh pertama tahun ini, kata sumber itu, mencatat Washington akan segera beralih ke mode pemilihan penuh. Tetapi sumber AS yang akrab dengan masalah itu mengatakan kepada Reuters bahwa sementara Washington bersedia untuk berbicara dengan Pyongyang kapan saja, tidak akan ada negosiasi yang mengarah pada terobosan signifikan dalam waktu dekat, terutama jika Korea Utara hanya menawarkan untuk membongkar fasilitas nuklir utamanya Yongbyon. Sumber itu mengatakan bahwa pelonggaran sanksi kemungkinan tidak akan terjadi, karena Korea Utara tidak mau membahas program nuklirnya. Sehingga mustahil bagi Amerika Serikat untuk mempertimbangkan membatalkan sanksi.